Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Yohanes Leonardus Lalu, NIM 162303010. Saya dari kelas A, regular sore semester 9, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview buku ke-9 dari mata kuliah Sosiologi Terapan untuk pemenuhan tugas mata kuliah Sosiologi Terapan. Oke, langsung saja pada hasil pembahasan atau hasil review dari buku ke-9 ini dengan tema Gender, Kesehatan, dan Teknologi Informasi. Analisis statistik semakin menunjukkan bahwa wanita menggunakan internet pada tingkat yang sama dengan pria dan bahkan lebih mudah berkembang biak di bidang informasi kesehatan menurut Fallow tahun 2005. Oleh karena itu, analisis demikian mungkin menyiratkan bahwa tidak ada perbedaan jenis kelamin yang signifikan dalam penggunaan internet dalam konteks informasi kesehatan. Akan tetapi, pemahaman yang lebih rumit tentang pembagian mode digital akan waspada terhadap bahaya penafsiran semacam itu. Misalnya, Kwansi tahun 2006 mengikuti Ergiatiatal atau ketidaksetaraan di India berpendapat bahwa yang pertama mengacu pada kesenjangan dalam struktur akses dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua adalah konsep yang lebih luas, mencerminkan cara-cara di mana perbedaan sosial yang sudah lama ada membentuk keyakinan dan ekspektasi mengenai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan dampaknya terhadap peluang hidup. Petunjuk ini menunjukkan perlunya lebih banyak lokasi untuk memahami penggunaan internet daripada yang dapat ditawarkan oleh analisis statistik. Sehubungan dengan jenis kelamin, hal ini menyiratkan bahwa perpecahan dan kepentingan yang sudah berlangsung lama dalam kesehatan, di rumah, dalam pekerjaan, dan dalam kaitannya dengan teknologi dapat membentuk cara orang-orang menggunakan internet dan mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari mereka untuk terlibat dalam tugas-tugas tertentu dan pencapaian tujuan spesifik. Dengan ceramah pasien yang terinformasi, kita merujuk pada sekumpulan asumsi mengenai tanggung jawab atas pencairan informasi kesehatan dan kesehatan yang telah muncul dalam masyarakat modern zaman akhir. Asumsi ini dapat ditemukan dalam dokumen kebijakan pemerintah yang memuat agenda kesehatan masyarakat dan pernyataan diri, dan seperti yang telah kita bahas di tempat lain menurut Hanwood dan kawan-kawan tahun 2003. Versi ceramah dapat ditemukan dalam beberapa literatur akademisi. Pasien yang terinformasi dapat dipahami sebagai model ideal tentang bagaimana seharusnya para konsumen perawatan kesehatan menggunakan jasa kesehatannya. Para pasien yang terinformasi dianggap semakin bertanggung jawab
atas kesehatan mereka sendiri dan keluarga, serta masyarakat mereka dengan cara aktif mencari informasi kesehatan dan membuat pilihan yang terinformasi melalui keterlibatan dalam pengambilan keputusan bersama para profesional di bidang kesehatan. Internet dipandang sebagai pemakaian peranan yang signifikan dalam mendukung munculnya pasien yang terinformasi, menawarkan akses pada informasi yang dapat membantu proses peningkatan kemandirian dan perawatan diri pasien. Secara khusus, perbedaan konseptual yang penting telah dibuat antara internet dan informasi. Menurut Hanwood Detail tahun 2003, dan kebutuhan bagi keterlibatan orang dengan informasi atau lebih kurang refleksif, dan internet lebih kurang domestif untuk dianalisis secara terpisah menurut Netlon tahun 2004. Akan tetapi sampai sekarang belum ada analisis yang sistematis tentang bagaimana gender membentuk informasi kesehatan dan internet dalam penelitian empiris yang terperinci ini. Kesehatan dan internet sebagai situasi konstruksi gender, kesehatan dan jenis kelamin dapat dipahami sebagai terkait erat atau bahkan dibangun secara padat seperti yang dikomentari sebelumnya oleh Barker, Grant, dan Hanwood pada buku ini. Kesehatan wanita secara negatif dipengaruhi oleh perpecahan gender dalam pekerjaan, baik yang dibayar maupun yang tidak dibayar. Wanita memiliki tingkat pendapatan dan kekayaan yang lebih rendah dan memperoleh tingkat kecemasan dan depresi yang lebih tinggi daripada kaum pria. Wanita bertanggung jawab besar untuk kesehatan orang lain, termasuk pria dan anak-anak, sementara mengabaikan kesejahteraan mereka sendiri, menurut Dayol tahun 2001. Sejalan dengan konsep tradisional tentang feminim, pria juga mengalami konsekuensi negatif dari perbedaan gender yang dibangun secara sosial. Sekali lagi, ada yang tampaknya diakibatkan oleh apa yang mungkin dianggap sebagai struktur gender. Misalnya, para pekerja yang mengalami risiko kesehatan yang berhubungan dengan pekerjaan pria golongan pekerja, sedangkan perbedaan lain mungkin diperkirakan sehubungan dengan pembentukan identitas maskulin. Menurut Doyle, misalnya, telah berpendapat bahwa pengembangan dan pemeliharaan identitas pria internasional biasanya menuntut mengambilnya risiko yang sangat bahaya bagi kesehatan. Komentar lain menjelaskan fakta bahwa pria lebih cenderung terlibat dalam perilaku yang berisiko, termasuk praktik seks yang tidak aman yang berkaitan dengan pengembangan identitas maskulin hegemoni. Ada juga yang berpendapat bahwa kebutuhan untuk memperlihatkan kejantanan yang keras mungkin menjelaskan keengganan pria untuk berkonsultasi dengan dokter sewaktu timbul masalah dan menanggapi pesan pendidikan kesehatan dengan serius. Pria lebih kecil kemungkinannya daripada wanita untuk meminta nasihat dari teman sebaya, majalah, buku, dan televisi. Pria-pria kelas menengah lebih cenderung daripada teman-teman sebayanya untuk mengakses dan menanggapi informasi promosi kesehatan dari selembar buku dan atau iklan.
Tetapi pada umumnya pria lebih kecil kemungkinannya daripada wanita untuk mengandalkan pengalaman teman-temannya. Lebih suka hidup normal. Menurut Banks tahun 2001, satu penelitian atas penggunaan layanan kesehatan seksual oleh para pemuda mendapati bahwa rata-rata pemuda tidak mungkin mendapatkan bantuan atau dukungan apapun jika ia mengalami problema atau masalah. Struktur dan praktik yang berkaitan dengan jenis kelamin ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan menarik, mengingat adanya peningkatan sarana yang lebih dan tidak tertatap muka untuk mengakses informasi kesehatan dan komunikasi dengan para perawat kesehatan yang profesional. Oke, baik. Sekian hasil presentasi review buku ke-9 dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Shalom, selamat siang.